Bahkan di sini disebutkan itu Habib Umar bin Abdurrahman waktu masuk ke dalam Huraidah, aslinya beliau dari Lisik, tadi dibaca oleh Sayyid Abdurrahman dalam Manaqib. Aslinya dari Lisik. Ketika masuk kota Huraidah, saat itu Huraidah masih banyak dipenuhi oleh orang-orang Badui, saudara. Amma fihil jahl. Orang-orang di Huraidah masih banyak yang belum ngerti bagaimana tata cara salat yang benar, bagaimana tata cara bersuci yang benar dan lain sebagainya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas masuk ke kota Huraidah, itu orang Huraidah satu-satu dibimbing sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sampai dia ngerti halal haram, sampai mereka ngerti bagaimana caranya ibadah, sampai betul-betul ngerti bagaimana syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rid an jawabatihim wa yukallimuhum bima yafhamunuh. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini punya metode menarik, bicaranya simple, ngajak bicara ke orang yang dipahamin sama orang, nggak tinggi-tinggi, saudara. Yukallimuhum bima yafhamunah. Duduk sama orang Huraidah di desa, duduk sama orang Huraidah, satu-satu diajak bicara, dikenalkan syariat Nabi dengan bahasa yang gampang, yang dipahami oleh mereka semua, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada segenap keluarga besar daripada muassis Darul Mustafa almarhum wal maghfurlah Al-Khal Al-Habib Al-Abid Al-Nasik Muhammad bin Ahmad Al-Attas beserta istri beliau Al-Khalah Al-Sharifah Maryam binti Ahmadun Al-Attas beserta saudara-saudaranya dan semua keluarga besarnya. Begitu juga pimpinan Yayasan Darul Mustafa Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas dan segenap keluarganya, para guru-guru Darul Mustafa sabiqan wa halian, Habib Umar Al-Hamid, Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Hamid Al-Hamid, Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Kaf, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu. Al-Habib Hamid bin Zaid, tidak semuanya bisa saya sebutkan karena keterbatasan waktu, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangan, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan bi barakati sahibul maulid wa sahibul haul, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, bicara soal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas maka sangat panjang, saudara. Maka cukuplah kalau mau menggambarkan tentang sosok Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas apa yang dikatakan oleh muridnya Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata Imam Al-Haddad, inni lamma zurtu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ra'aitu fihi jami'a ma fi salafihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, aku ketika datang menziarahi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, aku melihat dalam sosok beliau segala sifat-sifat mulia yang ada pada diri leluhur-leluhurnya, kakek-kakeknya. Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, Muhammad Maulad Dawileh,
Sayyidina Alwi Al-Ghuyur, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Ali Khala' Qasam, Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad, Sayyidina Ahmad bin Isa, terus ke atas. Aku lihat sifat-sifat mulia yang ada pada leluhurnya itu ada pada diri Al-Habib Al-Imam Qutbil Anfas wal Alim Nabras Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu taala anhu wa ardah. Saudara, kalau sifatnya udah seperti ini, saya mau gambarkan bagaimana lagi, saudara. Kalau kita mau bicara berbagai aspek yang berkaitan dengan Habib Umar, waktunya nggak bakal cukup. Ilmunya, akhlaknya, tawadhu'nya, saudara, kedermawanannya, sabarnya, berbagai aspek berkaitan dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu, singkat saja saya mau menyoroti satu sisi yang berkaitan dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu hal yang beliau geluti sampai beliau wafat, saudara. Apa hal yang beliau geluti yang sampai beliau wafat? Ad-da'watu ilallah. Dakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada golongan, apalagi mengajak kepada mengagungkan diri sendiri, bukan. Tapi yang beliau ajak manusia untuk betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Bagaimana jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya dari mereka yang mengajak kepada Allah, mengenalkan makhluk untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata satu orang mendapatkan hidayah, petunjuk, berkat nasihat yang kau sampaikan, maka itu lebih baik daripada kendaraan yang termahal di zamannya, saudara. Inilah yang digeluti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman ini hidupnya sehari-hari dakwah. Sampai-sampai dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu saking sibuknya keliling setiap hari dakwah, inni gharibun wa ma wajabat alayya jum'ah fi balad. Habib Umar tuh nggak pernah netep di satu tempat, pindah dari desa ke desa, dari kota ke kota, saudara, dari tempat ke tempat, sampai-sampai bagi beliau nggak pernah wajib Jumat. Orang nggak wajib Jumat kapan? Kalau musafir. Habib Umar bin Abdurrahman tuh terus-terusan dalam keadaan musafir, sampai-sampai beliau ini udah nggak wajib Jumat karena terus-terusan dalam keadaan musafir untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meski demikian, mayaturkul Jum'ah, meski posisinya beliau enggak wajib Jumat di satu kota, tetap beliau melaksanakan sholat Jumat. Bahkan kota yang tadinya enggak dijalankan sholat Jumat, jadi dihidupkan Jumatnya berkat dakwah Al-Habib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan kata Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, kata beliau, nawaddu an nazur al-masyahid wa natuf al-bilad walakin muni'na min ajli ta'alluqin nas wa atba'ihim lana wa kunna naghbit as-sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas ala ikhtilafihi wa taraddudihi fil buldan lid-da'wati ila Allah sallu ala Nabi Muhammad. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, singkat saja, beliau sampai ghibtah. Ghibtah ini iri tapi konteksnya positif, saudara. Ghibtah, kalau iri yang konteksnya jelek itu namanya hasad. Hasad itu menginginkan supaya kebaikan yang ada pada orang lain supaya hilang. Itu hasad, namanya dengki. Tapi ada iri yang konteksnya positif. Lihat orang rajin sholat, tahajud, pengen kayak dia, ngiri saya. Itu ngiri yang positif, disebutnya ghibtah. Kata Imam Al-Haddad, aku ghibtah sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Karena kenapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas terus melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota, dari satu desa ke desa lain. Untuk apa? Lid'awati ilallah, untuk mengenalkan makhluk-makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini disebutkan, itu Habib Umar bin Abdurrahman waktu masuk ke dalam Huraidah, aslinya beliau dari Lisik, tadi dibaca oleh Sayyid Abdurrahman dalam Managib. Aslinya dari Lisik. Ketika masuk kota Huraidah, saat itu Huraidah masih banyak dipenuhi oleh orang-orang Badui, saudara. Amma fihil jahl, orang-orang di Huraidah masih banyak yang belum ngerti bagaimana tata cara sholat yang benar,
bagaimana tata cara bersuci yang benar dan lain sebagainya. Hai Umar bin Abdurrahman Al-Attas masuk ke kota Huraidah, itu orang Huraidah satu-satu dibimbing sama Umar bin Abdurrahman Al-Attas sampai dia ngerti halal haram, sampai mereka ngerti bagaimana caranya ibadah, sampai betul-betul ngerti bagaimana syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rid an jawabatihim wa yukallimuhum bima yafhamunuh. Hai Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini punya metode menarik, bicaranya simple, ngajak bicara ke orang yang dipahamin sama orang, nggak tinggi-tinggi saudara. Yukallimuhum bima yafhamunah, duduk sama orang Huraidah ini desa, duduk sama orang Huraidah satu-satu diajak bicara, dikenalkan syariat Nabi dengan bahasa yang gampang yang dipahami oleh mereka semua saudara, dan dengan penuh kelembutan. Sampai-sampai disebutkan wa kana min asalibihi fi da'wa an-nuzul ila buyutihim wa ta'awuduhum bi ziyarah wal akhdhu bi khawatirihim wa khilal dhalik yulgi ilaihim nasaihahum wa nasaihu wa yunabbihum ala ma qad ya'rid min umur. Termasuk cara dakwanya Habib Umar, beliau mampir ke rumah-rumah orang, jemput bola. Yang kalau sekarang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Jama'atut Tabligh, jazahumullah khairul jaza. Saya sampai ke Papua. Di Papua tuh di satu kota namanya saudara Timik, namanya Allahumma shalli ala Muhammad, Bintuni. Itu di ujung tuh. Di situ orang-orang Papua asli yang pernah sampai ke situ Habib Mundir, saudara. Mereka cerita begitu saya sampai, Habib dulu sebelum Habib yang sampai ke sini Habib Mundir di Bintuni, saudara. Itu orang-orang Bintuni cerita. Di pelosok-pelosok Bintuni itu masih banyak orang-orang yang dulu kakek-kakeknya Islam. Tapi sampai sekarang udah nggak ada yang ngajarin Islam, sehingga di cucu-cucunya nih mereka masih azan. Tapi azannya bukan karena syariat, azannya karena jaga tradisi. Dengar kakeknya azan, mereka azan. Tapi habis azan ya udah kagak sholat, saudara. Tahunya ngelanjutin azan doang. Sampai begitu tuh. Yang masuk ke mereka sekarang siapa? Saudara-saudara kita dari Jama'atut Tabligh. Dari Jama'at Tabligh keluar 40 hari 4 bulan masuk ke hutan-hutan di Papua, saudara. Mengenalkan mereka bagaimana cara sholat, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang dilakukan Jama'atut Tabligh, begini pula cara yang dilakukan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, jemput bola Habib Umar. Beliau yang datang ke rumah-rumahnya, nggak nunggu diundang, datang Habib Umar bin Abdurrahman, dinasihatin satu-satu sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wal akhdhu bi khawatirhim, diambil hatinya, saudara. Bahkan saudara, itu di tengah-tengah kalau udah Habib Umar masuk ke rumahnya dinasihatin satu-satu, di sini disebutkan ada seorang dari bangsa Baswed. Ketika Habib Umar datang ke tempatnya, ini Baswed nyuguhkan buah kepada Habib Umar. Cuman buahnya diambil dari kebun, yang kebunnya itu wakaf buat umat Islam. Wakaf buat fuqara masakin. Habib Umar tahu itu, dinasihatin Habib Umar, jangan dong. Ente jangan ngambil buah dari wakaf, ini nggak boleh, haram ente ngambil buah dari wakaf, ini khusus fuqara masakin, jangan kau lakukan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dengar nasihatnya Habib Umar. Bahkan Habib Umar mengatakan sebagai ganti apa yang kau lakukan, kau hidupkan itu kebun supaya menebus dosa yang kau lakukan karena mengambil buah daripada wakaf. Dijalankan itu, saudara, karena nasihatnya Al-Habibul Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan termasuk uslub dakwanya Umar bin Abdurrahman, bagaimana beliau sabar ngadepin cobaan. Ada sekelompok orang datang dari luar Huraidah, pengen datang ke Habib Umar buat ngucapin selamat karena Habib Umar baru lahir anaknya. Habib Umar baru lahir anaknya, datang ke Huraidah buat ngucapin selamat. Di tengah jalan ada satu keluarga dari Al-Nu'man. Al-Nu'man ini lihat orang pada datang ke Habib Umar, mereka nanya, ente pada ngapain datang ke Habib Umar? Iya, kami mau ngucapin selamat ke Habib Umar karena anaknya lahir. Kata Al-Nu'man nih, Al-Nu'man benci sama Habib Umar, katanya ngapain ente ngucapin selamat ke Habib Umar? Ini aneh punya kambing baru lahir anaknya, mendingan suruh dia ngucapin nih, kambing aneh baru lahiran anaknya, daripada ente sibuk-sibuk datang ke rumah dia ngucapin selamat atas lahir anaknya, saudara. Akhirnya ini tamu datang ke rumah Habib Umar. Begitu datang ke rumah Habib Umar, muka-mukanya sumpek. Habib Umar nanya, ada apa nih mukanya sumpek? Diceritain, ya Habib, tadi di tengah jalan kita mau ke rumah antum, ada yang ngomong, nih begini, ngapain nengokin anak Habib Umar, nengokin anak kambing aneh aja. Kata Habib Umar, dia ngomong begitu, iya. Bagaimana respon Habib Umar? Marah? Ngamuk? Kalau beliau mau ngamuk, beliau pimpinan toko di kampung itu, saudara. Oh, sebentaran digeruduk kalau beliau mau ngamuk itu. Beliau marah, kesel, ngamuk? Enggak. Apa yang dilakukan Habib Umar? Oh, kalau begitu ya akhir, tunggu sebentar. Kita siapin kopi, kita sediain makanan, kita datang ke rumahnya itu orang. Kita ucapin selamat atas kelahiran kambingnya, saudara. Datang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ke rumahnya,
bawa kopi, bawa segala macam. Selamat atas kelahiran kambing ente alafu, kita baru bisa ngucapin sekarang, saudara. Apa yang terjadi? Lihat akhlaknya Habib Umar, tawaduknya Habib Umar. Yang tadinya benci berbalik jadi cinta, saudara. Yang tadinya benci berbalik jadi cinta, yang tadinya jauh menjadi dekat. Bahkan ini keluarga ini nggak suka sholat Jumat, saudara. Begitu dia nggak suka sholat Jumat, kebetulan nih keluarga kaya, punya pakaian-pakaian yang bagus, punya parfum-parfum yang mahal. Habib Umar ngebujuk dia supaya sholat Jumat. Bagaimana caranya? Kenapa ente nggak sholat Jumat, kata Habib Umar? Padahal kan ente punya pakaian bagus, ente punya parfum mahal, wangi, ente pakai parfum ente pakai baju ente yang bagus buat sholat Jumat, biar kepake tuh baju, saudara. Jadi cara nasihat ini bukan kenapa nggak sholat Jumat, neraka ente dan lain sebagainya. Ada nanti yang digituin, ada juga sama Habib Umar. Tapi yang ini nggak begitu. Habib Umar tahu, ini kalau digituin kabur nih. Itu pakai pakaian ente yang bagus, parfum ente yang mahal tuh pakai buat sholat Jumat. Oh emang boleh beb pakai parfum Rayyahin buat sholat Jumat? Boleh emangnya beb? Boleh, nggak masalah. Akhirnya saudara, gara-gara motivasinya supaya pakai baju bagus, supaya pakai parfum bagus, semenjak itu nih orang nggak ninggalin sholat Jumat lagi, saudara. Berkat dakwahnya Sayyidina Imam Qutbil Anfas wal Alim Nabras Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan beliau ini punya metode yang menarik dalam dakwah, Habib Umar. Punya metode yang menarik. Kadang-kadang cara-cara yang kita nggak sampai untuk ngambil hati orang. Pernah suatu saat Habib Umar bersama Syekh Ali Baros diundang sama satu orang. Satu orang yang hobi makan riba, saudara. Orang kalau udah hobi makan riba ancur-ancuran, saudara. Karena diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diundang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sama Syekh Ali Baros ke satu tempat yang hobi makan riba. Syekh Ali Baros bilang, "Wahai Habib, ini orang demen makan riba, Habib, kita mau ke situ." Habib Umar bisik-bisik ke Syekh Ali Baros, "Wahai Syekh, nanti ente jangan makan, jangan sentuh makanannya dia sama sekali. Kita datang ke rumahnya, tapi makanannya jangan ente sampai sentuh. Makanannya jangan ente sentuh, minumannya jangan sampai ente sentuh." Ya akhir, marhaba, siap, saudara. Begitu makanan disajiin, Syekh Ali Baros nggak mau nyentuh tuh makanan, nggak mau makan, nggak mau minum. Sohibul Bait bilang, "Kul ya Ali Baros, makan wahai Ali Baros, minum, jangan sampai ente nggak makan, ente nggak minum." Akhirnya apa kata Syekh Ali Baros? "Ma ana billadzi ya'kul ta'amak wa anta tu'amil birriba." Kata Syekh Ali Baros, ana nggak mau makan makanan ente, sedangkan ente demen makan riba. Ente muamalat pakai riba, ana nggak mau makan makanan ente, sedangkan ente termasuk yang makan pakai riba. Akhirnya nih orang tuan rumahnya jawab, "Ma anta bi awra' min Sayyidi Umar." Ente emangnya lebih warok dari Habib Umar bin Abdurrahman? Habib Umar bin Abdurrahman aja mau makan makanan aneh. Kenapa ente kok nggak makan wahai Ali Baros? Kata si Ali Baros, kata siapa Habib Umar makan? Habib Umar nggak makan, Habib Umar ngumpet-ngumpet di samping, saudara. Habib Umar nggak nunjukin bahwasanya beliau nggak makan. Habib Umar nyuruh si Ali Baros yang negesin itu. Enggak, Habib Umar nggak makan, kata dia. Akhirnya ini Sohibul Bait nengok Habib Umar. Habib Umar, apakah benar ente nggak makan? Nih Ali Baros nggak mau makan. Apa jawaban Habib Umar? "Gat manahu syara' an ya'kul ta'amak wa ana la akul illa in akal." Kata Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya wajar Habib Umar si Ali Baros nggak makan. Kenapa? Syariat yang ngelarang dia buat tuh makanan yang diambil dari uang riba. Dan aku, kata Umar, nggak mau makan kecuali kalau si Ali Baros makan, saudara. Nggak kayak orang zaman sekarang, asal orang kaya yang ngundang apa aja dihantem, saudara. Coba orang miskin yang ngundang sampai budek susah datangnya. Giliran orang kaya yang ngundang nggak peduli, mau makan riba, mau ngambil bunga bank, mau nginjek harta orang, mau hasil korupsi, asal orang kaya yang ngundang bondong-bondong datang, saudara. Betul atau tidak? Ayo Umar nggak ada urusan. Ali Baros sudah benar, dia nggak makan karena dilarang oleh syariat. Aku nggak mau makan kecuali kalau Ali Baros juga makan makanan tersebut. Akhirnya Syekh Ali Baros, Habib Umar bin Abdurrahman nengok ke Syekh Ali Baros, "Ya Ali, hal yasih lana an na'kul min hadha ta'am?" Wahai Ali, boleh nggak kita makan di makanan? Apa kata Syekh Ali Baros? "Kif na'kul minnuh wa huwa yu'amilu riba." Habib Umar, bagaimana kita mau makan di makanan sedangkan ini orang makan riba? Itu saudara, karena cintanya nih orang Habib Umar, ya ta'awwah wa yaqul dinya salah. Idza lam ya'kul ta'ami khiyarun nas fa bi'sa ma ana alaih wa amma haula'il juhal fa sawa'un akluhum wa adamuhum. Ya Allah,
kalau orang-orang baik kayak Habib Umar, Syekh Ali Baros nggak mau makan makanan saya, maka alangkah buruknya saya. Sial banget saya, orang kayak Habib Umar nggak mau makan makanan saya. Sial, alangkah buruknya saya. Kalau orang bodoh sih bodoh amat, mau makan nggak peduli, mereka nggak bedain halal haram. Tapi kalau orang kayak Habib Umar nggak mau makan makanan saya, alangkah buruknya keadaan saya, saudara. Akhirnya apa kata orang tersebut? Karena lihat makanannya nggak dimakan Habib Umar, dia takut dirinya berasa salah. Gal ana taibun ilallah min muamalatir riba ala yadayki ya sayyidi. Wahai Habib Umar, mulai detik ini aku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau lagi makan riba, Saudara, karena berkat dakwahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Bahkan enggak sampai di situ, Saudara. Habib Umar pernah suatu saat ada orang yang terkenal ahli maksiat. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas datang ke satu rumah dari keluarga Basulib. Ya, Habib Umar diajak mampir ke rumahnya, Habib Umar nggak mau. Keluarga Basulib ini. Kenapa Habib Umar nggak mau? Karena keluarga Basulib ini zalim ketika bagi warisan. Ada satu rumah yang ada kezoliman dalam pembagian warisan, di situ Habib Umar nggak mau masuk ke rumah itu, Saudara. Kenapa zalim bagi warisan? Ini keluarga nggak mau bagi warisan ke anak-anak perempuannya, Saudara. Padahal anak-anak perempuan punya hak untuk mendapatkan warisan. Akhirnya apa yang terjadi ketika dia minta Habib Umar untuk mampir? Kif natla indakum wa antum la tuwarrithuna al-banat. Wallahu ta'ala yaqul yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagaimana anda mau mampir ke rumah ente sedangkan ente nggak mau ngasih anak-anak perempuan harta waris? Padahal Allah Ta'ala bilang anak-anak perempuan itu dapat bagian setengah daripada anak laki-laki. Tapi antum nggak mau bagi warisan. Bagaimana anda nggak mau mampir ke rumah ente? Nasihat Habib Umar ini karena keluar dari hati masuk ke hati orang tersebut, Saudara. Apa yang terjadi? Akhirnya semenjak dengarkan nasihat Habib Umar tersebut, orang ini langsung membagikan warisan ke saudara-saudara perempuannya. Baru setelah itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mau masuk ke rumahnya, Saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang beliau lanjutkan adalah dakwah kakeknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang Habib Umar di balik kelembutannya kadang-kadang keluar kerasnya. Katanya di sini amma man lam yufid ma'ahul lin wal lutuf wa lam yaqla 'anil ma'asi fa innal Habib Umar yaghlad lahu al-qawl yughallid lahu al-qawl wa yaghdab 'alayhi ghayat al-ghadab wa yubayyin lahu syana'ata fi'lihi bi syatta turuq. Katanya di dalam manaqib di sini disebutkan adapun mereka yang enggak bisa dinasihatin baik-baik, yang enggak bisa dinasihatin dengan cara lembut, Habib Umar akan nasihati dia dengan cara keras. Bahkan enggak sedikit Habib Umar menunjukkan kemarahannya kepada orang tersebut, Saudara. Pernah suatu saat ketika Habib Umar hadir pengajian akhihi Agil. Ketika ngaji pengajian saudaranya Agil, ketika itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ngelihat ada satu orang yang ngebagi-bagiin kopi, padahal nih orang hobi riba, Saudara. Akhirnya apa yang terjadi ketika Habib Umar lagi pengajian bersama saudaranya, yang nyediain kopi itu dia orang yang hartanya berasal dari riba, Saudara. Akhirnya Habib Umar marah, kata Habib Umar, udah ambil nih kopi, ana nggak butuh sama duit ente. Ambil nih kopi, ana nggak butuh duit ente. Marah. Ini orang dinasihatin bandel. Begitu dinasihatin bandel, apa katanya? Ma ta'allamna riba illa minal asyraf. Kami belajar riba itu dari habaib. Belajar riba itu dari asyraf. Ngeyel, dinasihatin ngeyel. Malah cengkal. Kata Habib Umar bin Abdul Attas, ma ta'allamta minal asyraf illa riba. Habaib emang ada kurangnya, ada jeleknya. Tapi ente nggak belajar dari mereka kecuali riba. Yang jeleknya doang ente ambil. Yang baik-baiknya nggak ditengok, yang jeleknya doang ente ambil. Jelek alasannya urusan mereka. Saudara, marah luar biasa Habib Umar karena kecengkalan orang tersebut, sampai akhirnya ini orang disumpahin sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saking marahnya Habib Umar karena kecengkalannya, disumpahin sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habis disumpahin sama Habib Umar, akhirnya terjadi pembengkakan dalam dirinya, kesakitan dia luar biasa, teriak-teriak sampai meninggal gara-gara pembengkakan tersebut, Saudara. Kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kenapa orang ini kontan dibayar oleh Allah adabnya? Pertama, Saudara, karena dia nantang perang Allah dengan riba. Yang kedua, Saudara, dia nantang perang Allah dengan memusuhi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Umar sampai akhir hayatnya beliau tutup dengan dakwah kepada Allah. Di perjalanan terakhir di kota Naf'un, sebelum beliau meninggal dunia, apa yang beliau nyampaikan? Beliau berdiri di masjid, duduk, beliau sampaikan, ingetin orang jangan lupa sholat, jangan lupa bayar zakat, jalankan ajaran agama, jalankan ajaran syariat. Itu dakwah disampaikan Habib Umar sampai detik-detik akhir hidupnya beliau. Setelah itu, Saudara, apa kata Habib Umar? Terakhir sebelum meninggal,
beliau dakwah terus mengatakan Allahumma syahad wa anta khairus syahidin. Ya Allah, saksikanlah sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik saksi bahwasanya beliau sudah menyampaikan ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Mudah-mudahan dengan barakah beliau yang buruk di antara kita jadi baik, yang belum istiqamah jadi istiqamah, yang masih suka berbuat dosa mudah-mudahan diperbaiki keadaannya oleh Allah. Mudah-mudahan saudara di antara kita umat Islam di Indonesia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpinnya diberi hidayah oleh Allah. Saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat, bahagia dunia wa akhirah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah.